Night King, Kebangkitan Sang Kucing Hitam. Chapter 20. Salam ayah, sudah Lin Tian terima dengan baik. Ayah, kata Lin Tian langsung menjawab salam dari Lin Pan tersebut. Dia sengaja mendekatkan dirinya pada ponsel milik Lin Hua, agar kalimatnya tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Pada Pan. Kamu ternyata di sana, boy. Ayah kira kamu tidak bersama Lin Hua, kata Lin Pan sedikit terkejut karena kehadiran Lin Tian di sana. Dia tidak menduga sebelumnya bahwa Lin Tian menyimak pembicaraannya dengan Lin Hua. Mendengar jawaban Lin Pan yang sedikit menyindir itu membuat Lin Hua segera berkata, bukankah tadi sudah, Lin Hua katakan kalau Lin Tian sedang bersama Hua di sini ayah. Mungkin ayah saja yang tidak mendengarnya, protes Lin Hua yang langsung mengundang gelak tawa pemilik suara yang berada jauh di sana. Lin Pan tertawa sangat keras, dia tahu betul watak asli putrinya itu, pasti saat ini dia sedang mengerucutkan bibirnya. Dan memang benar dugaan Lin Pan tersebut. Lin Hua memang sedang mengerucutkan bibirnya seraya menggembungkan pipinya juga. Ayah. Jangan tertawa, gerutu Lin Hua. Bukan hanya berhasil mematik Lin Pan untuk tertawa, tetapi Lin Tian pun ikut menahan tawanya. Namun, dia menutup mulutnya agar tidak lebih jauh menyinggung perasaan Lin Hua. Mengapa kau menutup mulutmu? Jika ingin tertawa, tertawalah dengan puas. Jangan menutup mulut seperti itu. Bentak Lin Hua dengan nada ketusnya. Seketika Lin Tian pun diam, tidak lagi ada tawa yang dia tunjukkan. Tatapan mata Lin Hua yang begitu dingin dan buas itu, berhasil membuat Lin Tian yang dahulunya seorang pendekar tingkat tinggi pun menjadi takut. Seseram itukah seorang wanita ketika sedang marah, sehingga pria yang memiliki kemampuan tinggi pun menjadi takluk dibuatnya. Lin Pan yang mendengar pertengkaran keduanya dari balik sambungan telepon itu, mencoba untuk melerai keduanya. Lin Pan sangat tahu betul sikap dan watak gadis ayunya itu sehingga Lin Pan buru-buru menenangkan Lin Hua agar Lin Tian tidak terkena amarah dari gadis ayunya tersebut. Sudah, kalian jangan bertengkar seperti itu. Tidak baik kalian bertengkar karena kalian berdua adalah saudara. Jangan ada permusuhan di antara kalian yang membuat keluarga Lin terpecah belah. Ayah tidak ingin itu terjadi. Kata Lin Pan, segera membuat emosi pada diri Lin Hua pun meredam. Maaf, ayah, Hua tidak akan marah lagi pada Lin Tian. Hua janji akan menjaga Lin Tian dengan baik, seperti yang sudah Hua katakan pada ayah, balas Lin Hua sedikit merasa bersalah. Lin Pan dapat mendengar dengan jelas permintaan maaf yang terlontar dari mulut putrinya tersebut dan dia juga dapat merasakan bahwa, Lin Hua benar-benar menyesali perbuatannya. Hal sama pun Lin Tian katakan. Kata maaf pun terlontar dari mulutnya. Dia juga merasa menyesal atas perbuatannya yang mungkin sudah melukai perasaan Lin Hua. Lin Pan terdiam cukup lama, dia bisa merasakan kedua anaknya itu saling menyayangi satu sama lain, sehingga akan merasa ikut terluka saat yang lainnya terluka. Lin Hua dan Lin Tian saling berpandangan, keduanya larut dalam perasaan masing-masing. Tidak ada kalimat yang keduanya ucapkan. Lin Pan pun mendehem, mencoba mencari cara untuk mencairkan suasana yang cukup tegang tersebut. Lin Hua kembali fokus pada panggilan telepon sang ayah dan begitu juga dengan Lin Tian. Terdengar suara tawa dari Lin Pan, sontak membuat Lin Hua dan Lin Tian sama-sama mengerutkan kening. Apakah ada yang lucu, ayah? Telisik Lin Hua penasaran. Lin Tian pun ikut penasaran karena tawa sang ayah yang secara mendadak itu. Lin Pan pun mengecilkan suaranya, tidak, sayang, tidak ada yang lucu. Ayah hanya merasa bahagia saya karena memiliki kalian di dalam kehidupan ini. Ayah tidak tahu bagaimana hidup ayah jika tidak ada kalian dan juga Lin Xiao. Mungkin ayah akan sangat kesepian. Lin Pan pun menghela napas berat, seketika tawa itu kembali berubah menjadi suasana yang menyayat hatinya, kala kembali mengingat bagaimana dirinya bertemu dengan anak-anaknya. Lin Hua yang berada jauh di sini pun dapat merasakan ada getaran rindu yang menelisik di kalbu andai jaraknya dengan sang ayah tidaklah jauh. Lin Hua ingin sekali memeluk sang ayah yang sangat dicintainya. Ayah sangat menyayangi kalian semua, kata Lin Pan. Ketika kalimat itu sedikit terjeda, tiba-tiba datang suara lainnya dari arah belakang Lin Hua dan Lin Tian. Aku juga sayang,
Ayah, ucap seseorang yang suaranya tersebut tidak asing di telinga Lin Pan dan yang lainnya. Lin Xiao berjalan begitu gagah mendekati Lin Hua dan Lin Tian. Dia tampak terburu-buru untuk sampai pada kedua saudaranya itu. Aku juga sangat menyayangi, ayah. Lin Xiao kembali mengutarakan rasa sayangnya yang tentu saja langsung terdengar dengan jelas oleh Lin Pan. Ayah, tentu tidak melupakan diriku bukan? Selidik Lin Xiao seraya mendekatkan wajahnya pada benda pintar milik Lin Hua. Lin Pan bisa mendengar dengan jelas ucapan tersebut. Dia kembali tertawa riang tatkala satu lagi putranya hadir di sana. Biarpun tidak memiliki seorang istri, tapi Lin Pan merasa bahagia. Hidupnya tetap sempurna karena memiliki putra dan putri yang begitu menyayanginya. Ayah sangat senang hari ini karena kalian begitu akur dan kompak, tutur Lin Pan, yang dapat dirasakan oleh Lin Hua dan lainnya sebagai bentuk rasa bahagianya. Kami juga sangat bahagia karena memiliki dirimu, ayah, ucap Lin Hua dan yang lainnya pun sepemikiran dengannya. Lin Xiao merangkul bahu Lin Tian, benarkan, Kak. Kita akan menjadi keluarga yang bahagia di kehidupan ini ataupun nanti. Atau, mungkin di kehidupan sebelumnya kita adalah saudara sehingga di kehidupan ini kita dipertemukan kembali. Seketika membuat Lin Tian terpaku, diam tidak bergeming. Pikirannya seolah menjelajah kalimat terakhir Lin Xiao. Kembali ruang dan waktu. Jika diingat-ingat kembali, pada kehidupan sebelumnya Lin Tian sama sekali tidak memiliki saudara. Kedua orang tuanya terbunuh saat desanya musnah karena para perampok. Lin Tian masih mengingat betul bagaimana dirinya hampir dijual sebagai budak oleh para perampok, tetapi akhirnya dia bisa meloloskan diri dan lari ke tengah-tengah hutan. Semenjak saat itu kehidupan Lin Tian berubah terutama ketika dirinya bertemu dengan seseorang yang telah mengubah kehidupannya. Kak, ada apa denganmu? Telisik Lin Xiao, seraya merangkul bahu Lin Tian. Lin Xiao dan Lin Hua bertanya-tanya saat Lin Tian terdiam untuk waktu yang cukup lama sesaat setelah Lin Xiao menyinggung tentang kehidupan yang lalu. Aku tidak apa-apa balas Lin Tian berusaha untuk kembali meraih ketenangannya. Aku baik-baik saja. Memangnya aku ini kenapa? Ayo, kita bicara lagi dengan ayah. Lin Tian mengalihkan topik pembicaraannya dan menjadikan Lin Pan sebagai kambing hitam agar dirinya tidak lagi dicecar banyaknya pertanyaan. Namun, sambungan telepon tersebut sudah Lin Pan akhirnya sehingga tidak ada lagi pembicaraan antara anak dengan ayahnya. Chapter 21. Ayo, kita bicara lagi dengan ayah, kata Lin Tian, yang mengalihkan topik pembicaraan mereka, tanpa menyadari bahwa panggilan telepon tersebut sudah diakhiri oleh Lin Pan. Lin Tian memandang Lin Hua dan Lin Xiao secara bergantian. Keduanya tampak menatapnya penuh curiga. Lin Tian pun menelan ludahnya dan merasa sesaat lagi dirinya akan dicecar dengan banyaknya pertanyaan. Lin Tian pun tersenyum canggung, beberapa saat lalu dia merasa mulai nyaman dengan lingkungannya sekarang, tetapi sekarang dia merasa dibebankan kembali. Takut-takut Lin Xiao dan Lin Hua bertanya hal-hal yang aneh, Lin Tian pun mencoba mencairkan suasana dengan bersiul. Namun, yang Lin Tian lakukan tidaklah berhasil. Lin Hua dan Lin Xiao masih tetap memandanginya dengan tatapan penuh curiga. Kalian ini kenapa? Selidik Lin Tian semakin dipenuhi rasa cemas dan gusar yang menelisik memenuhi ruang sanubarinya. Peluh mulai membasahi keningnya, dia mengelah napas dari waktu ke waktu dan beberapa kali menelan ludahnya karena tatapan Lin Hua dan Lin Xiao semakin membuatnya takut. Lin Hua dan Lin Xiao saling berpandangan, sesaat setelah itu barulah terdengar suara tawa dari keduanya. Hahaha, lihatlah. Kau ini kenapa, Kak? Mengapa kau ketakutan seperti itu? Ada apa denganmu? Apa pertanyaanku itu sangat mengusik dirimu? Lin Hua pun mengangguk, hal yang sama pun ingin dirinya tanyakan pula pada Lin Tian. Namun, Lin Xiao sudah lebih dulu mengatakannya. Lin Tian pun tersenyum canggung, dia terlihat menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ada perasaan malu yang mengisi rongga dadanya sehingga dia merasa sulit untuk berkata-kata. Apa karena perkataan diriku yang mengatakan, bahwa kita mungkin saja bersaudara di kehidupan sebelumnya, yang sudah membuat kakak diam? Telisik Lin Xiao, kembali membahas kalimat yang sesungguhnya membuat Lin Tian mati kutu dibuatnya. Lin Tian tidak langsung menjawabnya, dia ragu untuk mengatakan bahwasannya dirinya seseorang yang telah mati dan saat ini sedang menjalani kehidupan yang kedua.
Andai Lin Tian mengatakan hal tersebut, entah apa reaksi Lin Hua dan Lin Xiao nantinya. Mungkin mereka akan tertawa, pikir Lin Tian yang semakin melalang buana. Sudah, sudah. Jangan mencecarnya dengan pertanyaan itu. Mungkin saja dia baru selesai menonton drama di TV, yang menceritakan tentang menjalani kehidupan kedua setelah mati, ucap Lin Hua berusaha mencairkan suasana yang sempat menegang itu. Lin Hua bukan semata-mata untuk mencairkan suasana saja, tetapi dia bisa membaca pikiran Lin Tian saat ini sedang kikuk atas pertanyaan-pertanyaan yang terus mencecar dirinya. Benarkah itu, Kak? Tanya Lin Xiao memastikan. Lin Tian mengangguk pelan, ya, benar. Tadi aku menonton drama bersama Lin Hua. Dramanya menceritakan tentang seorang pendekar yang mati dan akhirnya hidup kembali. Namun, kehidupan yang dia jalani sangat berbeda dengan kehidupan pertamanya. Tanpa Lin Hua dan Lin Xiao sadari, kalimat yang baru saja meluncur bebas dari mulut Lin Tian, sebenarnya menggambarkan kehidupannya yang sekarang. Itu bukanlah karangan Lin Tian belaka, tetapi ceritanya tersebut benar adanya. Lin Hua memicingkan matanya. Lin Tian sedikit membawa namanya dalam penjelasannya tersebut, yang sesungguhnya tidak benar adanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dalam benak Lin Hua. Benarkah yang Lin Tian katakan sekarang? Ah, jadi begitu ceritanya. Kakak, kau ini menonton film saja langsung terbawa perasaan, apalagi nanti saat kau di tingkat kekasihmu, jangan-jangan kau akan langsung melompat ke laut, kata Lin Xiao dengan gayanya yang ceplas-ceplos. Lin Hua segera mencubit pinggang Lin Xiao. Aduh, kakak. Mengapa kau mencubitku? Sakit tahu. Gerutunya seraya. Mengerucutkan bibirnya. Aku tidak peduli. Lagi pula, kata-katamu itu ada-ada saja. Aku tidak akan membiarkan Lin Tian melompat ke laut hanya karena seorang gadis. Aku tidak akan memberinya izin untuk melakukan hal yang begitu bodoh. Memangnya di dunia ini hanya ada satu orang wanita saja sampai-sampai Lin Tian rela mati hanya untuk wanita itu. Tentu masih banyak wanita di luaran sana yang lebih menyayangi Lin Tian dan rela mati demi kebahagiaannya. Lin Hua pun berbicara tanpa ada jeda. Jika sudah seperti ini, maka terlihat sifatnya yang ketus dan tidak mau kalah dari siapapun. Lin Hua telah menyelesaikan kalimatnya, barulah setelah itu Lin Xiao mendatanginya, merangkul bahu gadis ayu itu. Aku tahu wanita yang kakak maksud itu. Selidiknya, seraya mengedipkan sebelah matanya dengan tingkah menggoda. Memang siapa wanita itu? Gumam Lin Hua dengan santai. Namun, ada sedikit rasa kekhawatiran yang mengusik pikirannya. Lin Tian pun juga ingin mengetahui wanita yang dimaksud Lin Xiao. Melihat ada rasa antusias dari Lin Tian, membuat Lin Hua buru-buru menutup mulut Lin Xiao yang hendak mengeluarkan kata-kata nakalnya. Sudah, sebaiknya kita lupakan saja kata-kataku tadi. Bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan saja? Usul Lin Hua. Kalimatnya ini sengaja dia katakan guna mengalihkan topik pembicaraan mereka. Jalan-jalan. Lin Xiao mengulang kata terakhir dari kalimat Lin Hua, seraya mengelus dagunya yang agak lancip tersebut. Boleh saja. Aku setuju. Lagi pula, ayah tidak akan marah jika kita pergi bersama. Bagaimana, Kak Lin? Apa kau setuju untuk jalan-jalan? Lin Xiao menanyakan apakah Lin Tian setuju dengan usulan dari Lin Hua. Sesungguhnya, Lin Tian ingin sekali pergi jalan-jalan dan dia sudah meminta Lin Hua untuk mengantarkannya jalan-jalan. Akan tetapi, selalu saja ada hambatannya sejak tadi. Lin Tian sudah membuka mulutnya dan kalimat siap dia katakan. Namun, belum sempat dia menjawab Lin Hua sudah lebih dulu menarik tangannya. Sudah, jangan pikir panjang lagi. Jika kita terus saja berdebat di sini yang ada nanti kita tidak pergi-pergi, tutur Lin Hua, seraya menarik tangan Lin Tian menuju salah satu mobil kesayangannya. Mobil yang terparkir cukup jauh dari tempat mereka berdiri sekarang. Lin Xiao pun mengekor di belakang. Kamu ingin mengajakku kemana? Bukankah tadi kamu mengatakan kita akan pergi jalan-jalan? Mengetahui bahwa Lin Hua akan mengajaknya jalan-jalan, Lin Tian pun tampak mencari sesuatu. Ada hal yang dicarinya. Sejak beberapa saat lalu. Namun, tidak kunjung dirinya temukan. Lin Hua tidak menjawab,
Dia terus menarik tangan Lin Tian sampai akhirnya mereka berhenti di salah satu mobil Ferrari keluaran salah satu negara terbesar di Eropa. Masuklah. Perintah Lin Hua, seraya membukakan pintu mobil miliknya tersebut. Lin Tian pun tertegun. Masuk. Masuk kemana? Tanyanya keheranan. Lin Hua menepuk keningnya, sementara itu Lin Xiao terbahak-bahak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Lin Tian memicingkan matanya, apa ada yang salah dari pertanyaanku? Tadi kamu mengatakan kalau aku harus masuk. Lalu aku harus masuk kemana? Bukankah kita akan pergi jalan-jalan? Mengapa aku harus masuk? Lagi dan lagi pertanyaan Lin Tian membuat Lin Hua geleng-geleng kepala. Lin Xiao yang berada di seberang mobil semakin terbahak-bahak mendengar kepolosan dari saudaranya itu. Night King, Kebangkitan Sang Kucing Hitam. Chapter 22. Lin Tian semakin dibuat kesal karena Lin Xiao sejak tadi hanya tertawa saja. Lin Xiao, bisa tidak? Sekali saja kau tidak bercanda, saat ini aku sedang serius. Aku benar-benar tidak tahu maksud dari perkataan Lin Hua. Masuk. Masuk kemana? Lin Xiao pun menahan tawanya, mencoba untuk bersikap lebih serius walaupun itu berat untuk dilakukannya. Sementara itu, Lin Hua menepuk jidatnya kembali. Makanya, kalau punya mata itu dipakai, Lin Tian, geram Lin Hua seraya mencubit hidung mancung Lin Tian. Aduh. Kenapa kamu sangat suka mencubit hidungku? Kalau nanti hidungku semakin panjang bagaimana? Kamu mau tanggung jawab? Protes Lin Tian, menyingkirkan tangan Lin Hua yang terus saja menjadikan hidungnya sebagai pelampiasan kemarahannya. Kak Lin, kalau hidungmu itu panjang, tandanya kau sedang berbohong. Timpal Lin Xiao memotong pembicaraan antara Lin Tian dengan Lin Hua. Berbohong. Lin Tian mengulang perkataan Lin Xiao. Maksudnya dari berbohong itu apa? Hidungku semakin panjang. Artinya aku sedang berbohong gitu. Tanyanya berselimut ragu. Lin Xiao pun mengangguk tanpa rasa bersalah. Benar sekali. Semakin kau berbohong, maka hidung kakak akan semakin panjang, timpalnya dengan santai dan hanya sedikit melirik ke arah Lin Tian. Mendengar penjelasan singkat tersebut, seketika tubuh Lin Tian bergetar hebat. Dia memegangi hidungnya dengan perasaan yang bercampur aduk, cemas, takut, dan lain-lainnya. Mengetahui ada perubahan besar dari Lin Tian, membuat Lin Hua buru-buru mengambil tindakan. Jangan dengarkan perkataannya itu. Dia hanya sedang bergurau saja. Tidak ada istilah seperti itu, saat kita berbohong hidung kita akan menjadi panjang. Tidak ada yang seperti itu. Lin Xiao hanya sedang menjahili dirimu saja, papar Lin Hua. Perkataannya yang singkat dan juga tegas itu membuat Lin Tian bernapas lega, walaupun masih terselip rasa cemas. Yang mengungkung di hatinya, memikirkan bagaimana nantinya hidungnya tumbuh semakin panjang karena dia akan sering berbohong. Hal tersebut yang mempengaruhi pikiran Lin Tian sekarang. Namun, sekali lagi Lin Hua menegaskan kalau yang Lin Xiao katakan tidak benar adanya. Lin Xiao hanya bercanda dan Lin Tian juga mengetahui bahwasanya Lin Xiao memang sangat suka bercanda dan sulit untuk diajak berbicara serius. Lin Xiao diam. Jangan mengatakan hal yang membuat Lin Tian takut lagi. Kamu tentu ingat pesan dokter bukan? Kembali Lin Hua mengingatkan pada Lin Xiao tentang pesan dokter sebelum mereka meninggalkan rumah sakit. Beberapa hari yang lalu. Lin Xiao pun mengangguk, ya. Aku ingat. Ya sudah, kalau begitu ayo kita pergi. Sejak tadi kita hanya berdiri di sini saja, kapan kita pergi jalan-jalannya? Aku sudah mulai bosan nih. Apa kalian mau jadi mainanku untuk menghilangkan rasa bosanku? Mendengar pernyataan tersebut, belum sempat Lin Xiao melanjutkan kalimatnya, Lin Hua sudah lebih dulu mendorong Lin Tian untuk segera masuk ke mobil. Cepat masuk atau Lin Xiao akan membuat kita terkena masalah, ancam Lin Hua, seraya memaksa Lin Tian untuk masuk walaupun ada guratan penuh tanya yang tergambar dari raut wajah Lin Tian. Lin Hua pun tidak mempedulikannya. Lin Tian ingin bertanya, tetapi gadis ayu bersurai panjang itu menahannya untuk tidak bertanya lagi atau kepalanya akan semakin pusing. Lin Tian sudah duduk di kursi penumpang. Dia tampak kebingungan saat duduk di sana. Suasana di dalam mobil membuat Lin Tian merasa tidak nyaman. Ini sepertinya bukan kereta kuda, tetapi bentuknya hampir sama, gumam Lin Tian yang suaranya dapat didengar jelas oleh Lin Hua.
Gadis ayu bersurai panjang itu tidak menjawab, dia hanya menggeleng saja. Seraya memasangkan salbuk pengaman pada Lin Tian. Mendapati Lin Hua melakukan sesuatu yang begitu intim, membuat Lin Tian terkesiap. Apalagi tanpa sengaja Lin Hua menyentuh bidang dada Lin Tian. Pandangan Lin Hua dan Lin Tian pun saling bertemu dalam garis lurus yang sejajar. Keduanya saling memandang untuk waktu Fang tidak sebentar. Lin Xiao yang sudah duduk di kursi kemudi pun hanya bisa menyaksikan saja, seraya menggelengkan kepalanya. Dasar, mereka itu selalu saja melakukan hal yang romantis di depanku. Aku kan jadi cemburu. Ah, rasanya aku juga ingin mencari seorang gadis yang bisa aku jadikan kekasih, tapi jangan seperti Kak Lin Hua, yang sukanya marah-marah dan memerintah saja. Setidaknya aku harus mencari wanita yang lembut dan penurut. Memikirkan hal tersebut membuat Lin Xiao senyum-senyum sendiri. Bisa dikatakan, Lin Xiao bukanlah tipe cowok yang suka menebar pesona di depan para wanita karena itu bukanlah keahlian Lin Xiao. Itulah sebabnya, mengapa sampai detik ini Lin Xiao belum juga memiliki kekasih. Entah apa alasannya. Namun, akhir ini apalagi setelah kepulangan Lin Tian dari rumah sakit, dirinya kerap kali melihat momen romantis yang tercipta antara Lin Tian dan Lin Hua. Hal ini yang membuat Lin Xiao merasa cemburu. Bukan cemburu karena Lin Tian dekat dengan Lin Hua, tetapi cemburu karena dirinya juga ingin melakukan hal yang sama dengan kekasihnya. Namun, dia belum menemukan wanitanya tersebut. Ada sedikit perasaan sesal yang mengusik hati Lin Xiao karena belum bisa menemukan tambatan. Hatinya. Astaga, sampai kapan mereka akan seperti itu? Hei, kalian pasangan romantis. Kapan kita pergi jalan-jalannya kalau kalian masih saja saling berpandangan seperti itu? Sekarang aku mulai bosan, apa kalian siap untuk menghilangkan kebosananku ini? Ancam Lin Xiao, seraya menekan klakson agar Lin Hua dan Lin Tian tersadar. Tindakannya itu memang berhasil menyadarkan dua sejoli yang sedang menjalin kedekatan lebih dari ikatan persaudaraan tersebut. Lin Hua buru-buru menarik dirinya untuk keluar dari mobil. Tertangkap basah seperti ini membuatnya dilanda perasaan malu, apalagi Lin Xiao menyaksikan kejadian tersebut, semakin membuat Lin Hua kikuk dibuatnya. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana nanti di perjalanan. Lin Xiao pasti akan mencecarnya dengan banyak pertanyaan serta menggodanya. Ah, rasanya sangat memalukan, Lin Hua mengacak-acak rambutnya, lalu menghentakkan kakinya terlebih dahulu karena merasa kesal dan malu. Baru setelah itu, dia masuk ke mobil, duduk di kursi sebelah pengemudi. Biarpun mobil tersebut miliknya, tetapi Lin Xiao lah yang akan mengemudikan mobilnya karena bagaimana juga Lin Xiao adalah laki-laki, dan akan lebih pantas jika Lin Xiao lah yang mengemudi dan bukan dirinya. Andai saja Lin Tian tidak kehilangan ingatan serta pengetahuannya, sudah pasti Lin Tian lah yang akan mengemudikan mobilnya. Lin Hua pun seketika merindukan saat-saat di mana Lin Tian masih dirinya yang dulu. Seseorang yang cerdas, penuh pengetahuan dan handal dalam segala hal. Lin Tian yang sekarang sungguh berbanding terbalik dengan Lin Tian yang dulu. Lin Hua melirik Lin Tian pada kaca spion yang ada di mobilnya. Dia melihat bagaimana sikap Lin Tian yang duduk di kursi penumpang, ada keanehan pada Lin Tian dan membuat Lin Hua semakin cemas.